sudah pakai program pemerintah gratis, jadi sangat membantu. Artinya satu, pemerintah sudah membantu sebanyak ini, rugi kalau nggak dimanfaatkan. Kedua, ini bukan kita harus melihat sudut pandang bahwa ini bukan digratiskan, tapi ini untuk kebaikan kita. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Dok, itu apa yang bisa dilakukan orang tua untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak, Dok? Nah, kalau maksimalkan itu banyak, Mbak. Jadi, mungkin saya, sekilas saja ya, karena ini masih nanti kalau podcastnya berjam-jam nggak ada yang nonton ya. Dan nanti kalau podcastnya berjam-jam nggak ada yang konsul sama saya. Jadi, eee, stimulasi yang harus diberikan itu banyak sekali, banyak. Satu dari mulai motoriknya. Motoriknya ya mulai contoh dipegangin, dari contoh kayak gitu, pokoknya bayi itu harus distimulasi terus. Dipegangin, kalau ada istilahnya mungkin zaman sekarang grounding, taruh di tempat-tempat yang berpasir atau rumput, itu juga salah satu stimulasi. Terus apa namanya, mungkin saya ini sih, garis besarnya adalah Bapak Ibu kebanyakan yang udah punya anak bayi itu seringnya digendong jari. Iya, betul. Nah, boleh nggak sih Dok gendong jari? Boleh. Anak saya sering saya gendong jari, sering. Cuman gendong jari itu adalah fungsinya untuk ketika anak mau tidur. Biar dia bonding ke orang tua bisa lebih dekat. Tapi nggak seterusnya gendong jari. Pas makan, diajak jalan-jalan keliling keliling taman atau keliling Dong. rumah, gendong jari. Terus, orang tuanya lagi masak, semuanya digendong jari. Nah, itu nanti anaknya jadi stimulasinya kurang, gitu. Jadi ketika dia jadinya nanti khawatirnya dia jadi maunya gendong terus gitu. Ngapain aku capek-capek stimulasi, ngapain aku capek-capek main. Karena main untuk anak itu belajar, Mbak. Tadi jadi nggak bisa ekspor gitu. Iya betul, jadi nggak bisa ekspor dan itu satu ngaruh ke motorik, ngaruh ke apa namanya, psikologisnya juga nanti, nggak bisa ekspor terus jadi, banyak efek-efek sampingnya gitu. Nah, kita lanjut ya, Dok, di pertanyaan berikutnya yaitu tentang nutrisi dan pola makan. Nah, sekarang ini masuk Mungkin ke salah satu ya, topik yang sebelum ke nutrisi ya, jadi kita nambahin ke yang tumbuh kembang lagi. oh iya, Jadi apa namanya, maaf ya Mbak Salma ya, jadi, eee, tadi pentingnya stimulasi itu satu nggak boleh gendong jari, kedua, eee, anak itu harus jangan khawatir atau takut anak ini, apa namanya, jijik atau risih. oh iya. Ya jadi bahkan istilah gadget sekarang kan banyak ya, istilahnya sensory play. Nah itu kan sebenarnya ya istilah istilah kami juga. Jadi anak itu harus sering-sering dikenalkan malahan. Anak itu harus sering dikenalkan dengan apapun itu bentuknya, teksturnya. Contoh ya lumpur misalkan, lumpur ya kalau misalkan takut 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 kotor ya pakai lumpur, bikin lumpur sendiri pakai tepung, kasih air, kasih minyak jadi lumpur gitu. Dan, jangan disangka mainan anak atau mainan sensori anak itu mahal, enggak. Jadi mainan sensori anak itu malah apa yang ada di rumah kita aja. Contoh bikin lumpur dari air, minyak, air, tepung, kasih minyak dikit, jadi kayak lumpur atau jadi kayak plastisin itu bisa juga. Terus apa namanya, pasir-pasiran kita bersihkan pasir juga bisa. Air dikasih pewarna atau apa untuk mengenalkan warna untuk anak biar tidak jijik. Jadi itu penting. Jadi anak itu supaya tidak jijik itu penting. Jadi kalau dulu ada iklan berani kotor itu baik, nah Iya. sekarang berani jijik itu baik. Jadi supaya menstimulasi tadi banyak hal untuk perkembangan anaknya. Oke, sekarang lanjut ke mana tadi, maaf? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu tentang nutrisi dan pola makan. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu topik yang sangat menantang nih bagi orang tua zaman sekarang, yaitu anak susah makan. Nah, apa penyebab paling umum menurut Dokter Dani? Ya, anak susah makan. Jadi ini ya, anak ini satu, kita kalau ngomong susah makan itu tergantung, banyak multifaktorial tuh Mbak Salma. Jadi, apa namanya, makan itu dimulai dari umur 6 bulan atau kurang jika ada indikasi dokter ya. Jadi ketika umur bayi 6 bulan itu pemilihan empati itu sangat berpengaruh terhadap, anak besok ke depannya picky eater atau tidak. Picky eater atau dia pilih-pilih makanan. Ya, Dok, empati yang bagus buat anak itu apa sih, Dok? Kalau saran saya, empati itu termasuk saya lakukan ke anak-anak saya. Empati itu yang paling bagus adalah satu, pertama itu ini, apa namanya, jelas ya, tekstur. Jadi teksturnya nanti
akan naik kelas ketika naik kelas, naik tekstur ketika dia udah naik usia. Tapi yang pertama ketika kita awal banget kita kasih makan ke anak, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, ada 2 aliran, maaf. Ada aliran yang mengedepankan dia, 1 jenis makanan diberikan ke anak. Ini fungsinya untuk tahu anak ini alergi atau tidak. Yang kedua, langsung makanan lengkap. Nah, Dok, itu bagus yang mana sih? Kalau menurut saya dua-duanya bagus, dua-duanya ada evidence base-nya. Kalau memang orang tua atau latar belakang anak-anak itu banyak alerginya, misalkan orang tuanya ada alergi seafood, ada alergi telur dan lain-lain, oh lebih baik berarti anaknya bisa juga ada alerginya. Makanya lebih baik empasinya mengikuti yang per per jenis makan. Kayak contoh di Amerika kan dan di Jepang ada, di sana kan biasanya budaya empasinya per jenis makan. Jadi misalkan dari beras, nasi itu nasi tok, bener-bener suapin nasi tok. Satu beberapa waktu suapin cuma nasi tok. Fungsinya untuk mengenalkan nasi ke anaknya dan apakah dia ada alergi atau tidak ke produk itu. Entar telur, telur tok, kayak gitu. Buah juga satu jenis buah, satu jenis buah tok. Nah, tapi ada juga aliran yang kedua, yaitu aliran yang langsung gizi seimbang, dicampur. Nah, ini bagus juga, Dok. Kalau secara nutrisi jelas lebih bagus, karena kan gizinya jadi seimbang. Tapi efek sampingnya jadi nggak ketahuan dia alergi atau tidak. Gitu, jadi tetap ada plus minusnya. Kalau memang orang tuanya tidak punya alergi seperti saya ini kan, nggak ada alergi makanan ya alhamdulillah. Jadi anak saya ketika empati ya langsung saya berikan gizi seimbang, tapi apa namanya, kita buat teksturnya senyaman mungkin. Dan, eee, mungkin sedikit tips masak untuk empati itu tidak perlu bumbu yang kuat, tidak perlu penyedap makanan dan lain-lain. Karena, eee, taste bud-nya anak atau palate-nya anak ini dia tidak sekuat kita gitu. Dia cukup, nasi aja menurut anak udah manis banget itu, gitu. Jadi nggak perlu yang ditambahin aneh-aneh. Jadi itu pemilihan empati. Nah, terus biar nggak takut apa, susah makan gimana? Nah, itu dengan cara tadi, pokoknya kalau dari basic-nya ini udah bener insyaallah nanti ke depannya anak itu nggak susah makan. Alhamdulillah saya udah 2 anak saya 2 dan alhamdulillah udah tak terapkan semua. Ini saya langsung case ya, case case anak saya sendiri itu bisa bisa dilakukan seperti itu dan mungkin secara teori pun juga bisa gitu. Jadi yang pertama, apa namanya, empati yang baik, yang jenis makanannya, yang kedua adalah, eee, apa, perilaku makannya. Nah, perilaku makannya gimana, Dok, yang bener? Ada aliran lagi yang seperti anaknya artis tuh yang BLW saja, Billet Winning. Jadi anak dikasih makan, suruh makan sendiri. Boleh nggak, Dok, kayak gitu? Ya silahkan, itu kan buat anak explore, masuk ke topik yang sebelumnya tadi, biar dia nggak jijik sama makanan. Silahkan, tapi asal kita harus memastikan makanan itu bisa masuk. Percuma kalau dia makan doang akhirnya nggak makan kan Kayak buat mainan. betul, rasanya nutrisinya nggak masuk gitu. Kalau emang, kita dalam tanda petik sayang makanannya, mubazir dan lain-lain, ya misalkan mau disuapin boleh nggak apa-apa. Asal satu, pastikan anak itu posisi duduk, itu. Pastikan posisi duduk. Makanya empasi 6 bulan itu kan ada beberapa dokter yang mengatakan kalau anak belum bisa duduk, telat nih perkembangannya, biasanya belum diberikan dulu empasinya, biasanya. Tergantung kondisi ya, itu kan udah kondisi medis ya, nanti harus diperiksakan dulu. Nah, tapi, satu posisi anak harus duduk, harus wajib duduk. Makanya tadi jangan sambil digendong jari, jangan sambil rebahan gitu. Tuh, yang kedua, mulai ketika makan itu jangan buat makanan ini jadi momok. Jadi dibuat makanan itu sebagai aktivitas menyenangkan untuk anak. Jadi jangan dibentak-bentak. Kalau misal anak nggak mau, sabar, dikasih anak yang mau apa, dalam tanda kutip pancingannya apa, dikasih pancingan, misalkan pancingannya sambil mainan, sambil pegang mainan. Nah, itu juga disarankan jangan dilakukan malahan. Oke, kenapa, Jadi Dok? biar anak itu fokus sama makan. Jadi, apa namanya, anak itu harus fokus ketika makan. Itu kita harus tanamkan anak fokus makan tuh sehari mulai empati. Banyak nih Gen Z, netizen-netizen yang anaknya makan sambil nonton. Saya tuh jujur sedih ketika saya, eee, keteranakan misalkan. Ada banyak keluarga-keluarga muda yang anaknya masih umur-umur 1 tahun, 1,5 tahun, duduk udah bener pastinya udah duduk di baby chair-nya itu duduk, makan, tapi di depannya ada HP. Nah, itu akan terdistraksi, anak nggak bisa nikmati makan. Akhirnya ketika anak anak makan cuman jadi kayak, "Oh ya wis aku tak makan," gitu. Ya udah aku tak makan aja gitu. Jadi, makan bukan jadi aktivitas yang menyenangkan buat dia.
Nah, dia tadi takut makan, jadi malas makan, jadi nanti dia kan susah makannya. Jadi bener-bener harus dari awal makan ya makan gitu, taruh di kursi, misalkan nggak punya baby chair atau nggak punya kursi makan ya pakai kursi seadanya, yang penting dijaga aman, nggak jatuh, terus apa namanya, dikasih meja atau misalkan enggak ya kita pegangin di depannya, yang penting anak duduk. Susah dong, Bro, susah. Saya nggak bilang gampang, enggak, susah. Makanya ketika kita punya anak, nomor sekian yang harus disiapkan selain finansial dan lain-lain adalah emosi, kesabaran. Itu harus, gitu. Kalau misalkan kita masih sama pasangan kita aja belum sabar, ya pasti sama Allah juga nggak dikasih anak gitu. Gitu, jadi kalau sama pasangan aja nggak bisa sabar, ya pasti sama anak juga nggak sabar. Makanya bener-bener harus bener-bener sabar. Nanti nanti enaknya ketika anak udah lebih dari setahun biasanya udah kerasa enaknya. Jadi jadi fase paling susah empati anak itu di umur 6 sampai 12 bulan. Karena anak masih belum bisa mengemukakan apa yang dia mau. Dia kan cuman cuman kayak boneka gitu kan, disuapin, buka mulut makan atau nanti dilepehin. Nah itu. Terus, eee, lagi adalah ini, apa namanya, jika anak nggak mau, itu belum tentu anak nggak mau. Contoh, ketika kita mengenalkan salah satu jenis makanan, gampangnya telur gitu kan. Wah, anaknya nggak mau nih telur, wah berarti nggak doyan telur, karena biasanya gitu kan, apalagi orang-orang Jawa sing bilang gitu, "Wah ini anaknya nggak doyan, enggak Dok, dia nggak suka lele," gitu kan. "Enggak Dok, dia nggak suka apa, udang," gitu, "Udah dicoba Bu?" "Udah." Misalkan 2 kali selalu dilepeh, nah enggak. Jadi kalau di teori itu bahkan ada dokter mengatakan, ada buku yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan 15 kali, harus dicoba. Jadi sesering Sesering mungkin, tapi dijedain, nggak pagi itu, siang itu ya anak bener-bener nanti jadinya stres. iya. Jadi bener-bener menghindari anak itu stres. Jadi perlu diingat lagi kalau ngomongin masalah tumbuh kembang anak, ngomongin masalah makanan anak, itu satu kalimat dari saya adalah anak itu bukan tubuh kita versi mini. Jadi bukan misalkan besok Mbak Salma punya anak ya anak Mbak Salma itu bukan Mbak Salma versi tubuhnya kecil, bukan. Tapi dia adalah anak-anak. Dia, memiliki apa namanya, kebutuhan yang beda dengan Mbak Salma, dikecilkan gitu. Jadi misalkan Mbak Salma beratnya, saya beratnya 50, anak saya beratnya, 10 kilogram misalkan. Oh berarti saya bagi 5, enggak bisa gitu. Jadi kebutuhannya pun juga beda. Anak sangat gampang stres, sangat sangat gampang stres. Makanya nanti anak tuh harus bersabar, makannya harus dicoba berkali-kali. Jadi kalau misalkan, untuk menghindari picky eater itu sih, jadi harus dicoba berkali-kali. Kecuali anak alergi, di-stop kalau anak alergi. Nah, kalau udah lebih dari 15 kali atau bahkan ada, penelitian yang mengatakan 20 kali bener-bener nggak mau, ya berarti emang anaknya nggak mau. mmm, Jadi baru dicari opsi lain. Nah, tapi itu caranya pemberiannya itu nggak yang langsung tadi saya bilang, tapi dijedain misalkan hari ini, pagi, besok siang, besok lusanya dikasih lagi, coba lagi kayak gitu. Jadi harus tetap diperkenalkan terus terus dan terus gitu. Jadi ketika anak itu udah terlanjur kenyang, kenyang manis, jatuhnya tadi makannya susah. Kalau makannya susah, jatuhnya tumbuh kembangnya nggak sesuai. ok